Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kawan-kawan sekalian, rekan-rekan, para guru SDT Bakti Unaya, Ustadz dan Ustadzah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, baik, ulun lanjutkan. Sudahkah Ustadzah? Nggih. Baik, para ustadz dan ustadzah rahimani wa rahimakumullah. Hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam kajian rutin bulanan. Dan insyaallah tidak lama, insyaallah hanya singkat saja. Sebagaimana biasa kita akan membahas tentang hal-hal yang kita perlukan dalam keseharian kita, khususnya di lingkungan sekolah SDIT Bakti Bunaya. Insyaallah ini kajian yang akan mengangkat tema-tema tentang hal-hal yang berkaitan khususnya dengan interaksi satu dengan yang lain. Insyaallah akan kita bahas yang kira-kira bisa membuat kita lebih baik, baik itu sebagai person, seorang muslim, seorang muslimah, ataupun juga sebagai sebuah kesatuan, sebagai sebuah lingkungan ya. Dan semoga mudah-mudahan kajian ini bisa menambah kebaikan, keberkahan dalam lingkungan kita, khususnya interaksi kita satu dengan yang lainnya. Ada beberapa hal yang ulun pikirkan rasanya kita perlu untuk bahas bersama. Di catatan ulun ada banyak sekali yang mungkin secara fikih atau secara adab perlu kita bahas. Ke depan mungkin kita akan bahas banyak, tapi mungkin di beberapa pertemuan yang akan datang ada beberapa masukan dari teman-teman di luar ataupun juga dari teman-teman di dalam yang sepertinya pembatasnya harus kita tentukan secara hukum syar'i. Di antaranya seperti misalnya bagaimana kita berpakaian pada saat kita datang ke sekolah, bagaimana kita berinteraksi dengan lawan jenis pada saat di sekolah, batasannya seperti apa saja. Ini insya Allah nanti akan kita bahas. Tapi pada kesempatan kali ini kita mulai sebagaimana biasa. Kita pernah membahas adab saling menasihati. Kemudian juga kita pernah membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana kita bisa tawadhu, bisa merendahkan diri ketika kita berinteraksi. Nah, hari ini kita akan membahas tentang pembahasan di dalam Islam itu ada dua jenis muamalah sebagaimana disebutkan di dalam hadis ya. Muamalah kepada orang yang lebih tua dan muamalah kepada orang yang lebih muda. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, "Laisa min ummati man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana." Bukan bagian dari golongan umatku yang taat dan berada di atas jalan yang dituntunkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka yang tidak menghormati orang yang lebih tua dan tidak menyayangi yang lebih muda daripada mereka. Tentu saja kita di sini tidak lepas dari muamalah dengan orang yang lebih tua dan dengan orang yang lebih muda. Yang lebih tua misalnya bisa jadi yang usianya lebih dari kita, walaupun tidak bisa dinilai dari jumlah ubannya, nggak bisa ya. Ada yang muda tapi banyak ubannya, ada, tapi nggak bisa dinilai. Jadi usia itu berpengaruh terhadap bagaimana cara kita berinteraksi dengan muamalah. Apalagi di sekolah ya, ada yang lebih tua, ada yang lebih muda.
Walaupun yang lebih muda itu ulun yakin lebih banyak karena anak-anak itu lebih muda. Nah, di dalam Islam yang banyak menimbulkan masalah kalau tidak diatur adalah bermuamalah dengan yang lebih tua dan bermuamalah dengan yang lebih muda. Karena kenapa kok Rasulullah tidak menyinggung orang yang sepantaran kalau bahasa kita? Karena bermuamalah dengan yang sepantaran itu lebih mudah. Bermuamalah dengan yang sepantaran itu tidak terlalu banyak menimbulkan konflik. Karena secara zaman, secara cara bercanda, secara cara bertutur itu kurang lebih dan lebih mudah untuk bisa saling mengerti dan saling memahami. Yang sulit itu adalah ketika kita bermuamalah dengan yang lebih tua, sehingga harus diatur adabnya agar tidak salah. Dan yang bermuamalah dengan yang lebih muda, apalagi kita sekarang banyak anak-anak. Anak-anak itu kita salah ngomong dikit bisa diingat sama mereka dan bisa membekas di hati mereka. Nah, sehingga itu perlu kita lihat. Nah, pada kesempatan kali ini mungkin ulun mau bahas tentang bermuamalah kepada yang lebih tua terlebih dahulu. Nanti mungkin di kesempatan yang akan datang kita akan bahas tentang bagaimana kita bermuamalah, diajarkan adabnya dengan yang lebih muda. Tapi pada dasarnya kita harus menyadari bahwa perbedaan cara berinteraksi itu bukan tanpa alasan. Perbedaan cara berinteraksi itu bisa menentukan baik dan buruknya hubungan kita dengan yang lebih tua dan yang lebih muda. Dan ini yang banyak kita tidak sadari. Karena nggak bisa kita itu kalau bermuamalah dengan yang lebih tua, kita pukul rata sama dengan kita bermuamalah dengan orang yang sepantar dengan kita, dengan orang yang seusia dengan kita. Itu akan rusak hubungannya. Begitu pula ketika kita bermuamalah dengan yang lebih muda, kemudian kita muamalahi dia sebagaimana kita bermuamalah dengan orang tua, nggak nyambung nanti. Kita ngomong ke anak-anak sebagaimana kita ngomong ke sepantaran atau ke yang lebih tua, pasti nggak nyambung. Pasti banyak celah salah pahamnya, itu dipastikan. Dan itu yang banyak bikin miskom. Banyak yang bikin salah komunikasi itu dari situ. Kenapa? Karena dari sisi usia, cara bercanda, cara berbicara, itu semuanya berbeda persepsi dan berbeda sudut pandang. Yang muda dan yang tua itu pasti punya sudut pandang sendiri-sendiri. Makanya kita perlu mungkin menelaah. Mungkin kita mulai dari, karena yang kepada yang lebih muda itu agak sedikit lebih rumit. Jadi ulun dahulukan kita bermuamalah dengan yang lebih tua. Ada beberapa hal yang kalau kita lihat dari asar, kita lihat dari hadis, itu kita harus betul-betul menyadari orang yang lebih tua itu punya posisi yang seharusnya kita letakkan mereka itu di posisi tersebut. Baik, kemudian yang berikutnya, itu poin yang pertama ya. Yang kedua, yang perlu kita fahami adalah bahwa Nabi SAW menyebutkan bahwa di antara bentuk kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW adalah ketika seseorang itu dia bisa memuliakan yang lebih tua daripada dia. Makanya di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, dan kalau dalam perawi hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud. Nabi SAW menyebutkan min ijlalillahi wa ikrami dzisyaibatil muslim. Jadi di antara bentuk kemuliaan itu adalah ketika seseorang itu memuliakan orang yang lebih tua daripada dia. Jadi itu bentuk kemuliaan, dan bahkan bisa jadi tolak ukur akhlak seseorang itu bisa kita lihat dari bagaimana dia bermuamalah dengan yang lebih tua, bagaimana dia bertutur dengan yang lebih tua, bagaimana dia bersikap dengan yang lebih tua. Itu salah satu barometer akhlak. Kalau kita akhlaknya bermuamalah dengan orang yang lebih tua, sembrono, sembarangan, ucapannya itu seenaknya, itu berarti memang nunjukin karakter dan kapasitas akhlaknya itu segitu. Nah, makanya kita harus tahu nih, ya, maksudnya kita harus sama-sama menyadari kalau orang itu usianya lebih tua dari kita, walaupun nih perhatikan ya, walaupun nanti kita akan sebutkan ada tabi'in yang dia karena di gang sempit, nanti akan kita sebutkan asarnya. Di gang sempit, dia jalan, terus habis itu dia duluan jalannya. Karena mungkin yang satunya ini agak sedikit nahan gitu, agak sedikit. Akhirnya karena jalannya sempit dan nggak bisa dilalui bersama, akhirnya dia ambil inisiatif. Karena kalau nggak jalan-jalan, dia jalan duluan. Belakangan dia baru tahu, ternyata yang satunya ini yang jalan bareng dia lebih tua 1 hari daripada dia. Terus dia ngomong, kalau seandainya aku tahu engkau lebih tua 1 hari daripada aku tidak akan pernah berjalan di hadapanmu. Begitu besarnya akhlak ya, seorang muslim itu, sampai jalan itu pun, walaupun ini tidak bisa diterima, tapi dari kontennya, dari isinya, bagaimana pandangan seorang muslim terhadap orang yang lebih tua walaupun 1 hari,
Ya. Kalau kita kan ngitungnya itu sepantaran aja, tapi sedetail itu. Ya. Para ulama dulu itu, para salaf dulu itu dalam bersikap kepada orang yang lebih tua daripada dia. Dan itu adalah karakter seorang muslim. Makanya Nabi SAW menyebutkan ya, Nabi SAW menyebut, al-barakatu ma'al akabir. Keberkahan itu bersama orang yang lebih tua usianya. Di antara makna yang disebutkan oleh para ulama, makna daripada apa yang dimaksudkan dengan al-barakatu ma'al akabir. Berkah itu bersama orang-orang yang lebih tua secara usia ini, secara usia. Para ulama menyebutkan bahwa orang yang lebih tua itu mereka lebih pertimbangannya, kemudian juga berpotensi untuk lebih baik daripada kita, daripada amal soleh, ya, karena lebih tua, lebih panjang usianya. Kemudian setelah itu juga keberkahan itu akan datang ketika kita menghormati orang yang lebih tua daripada kita, walaupun orangnya nggak tahu, walaupun orangnya nggak denger, ya, walaupun orangnya nggak tahu, walaupun orangnya nggak dengar. Nah, taruh dulu aja dulu. Oke. Ini poin yang kedua atau mukaddimah yang kedua. Baik. Kemudian yang berikutnya, poin yang ketiga. Kita akan ambil beberapa contoh bagaimana Islam mengajarkan kepada kita mendahulukan atau menghormati orang yang lebih tua itu gambaran seperti apa. Yang pertama ya, kawan-kawan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan orang yang lebih tua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan ya, kalau dua-duanya memiliki kemampuan yang sama atau kalau beberapa orang memiliki kemampuan yang sama, maka dianjurkan untuk mendahulukan yang lebih tua itu yang berbicara. Dianjurkan untuk mendahulukan yang lebih tua yang berbicara. Pernah suatu ketika di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Suatu ketika ada dua orang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abdullah bin Sahal dan Muhaisah bin Ibn Mas'ud. Jadi Abdullah bin Sahal dan Muhaisah. Ingat-ingat namanya Abdullah bin Sahal, Muhaisah. Dua-duanya adalah laki-laki. Suatu ketika pergi menuju Khaybar. Khaybar ini tempatnya orang Yahudi. Lalu kemudian berpisahlah mereka. Abdullah bin Sahal didatangi lagi sama Muhaisah setelah berpisah. Ternyata Abdullah bin Sahal ini sudah wafat bersimbah darah. Terus dikuburkan sama Muhaisah. Lalu kemudian Muhaisah datang bersama Huwaisah. Ya, ini saudaranya lagi. Muhaisah datang bersama Huwaisah. Datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Muhaisah dan Huwaisah datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian adiknya itu Muhaisah, karena dia yang ngalamin, dia yang akhirnya dia cerita kepada Nabi SAW. Dia yang pertama kali berbicara. Karena secara normalnya yang tahu kronologinya, walaupun tidak secara detail, Rasulullah kan nggak tahu kejadian tersebut. Ya, diceritakanlah sama Muhaisah. Tapi apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, kata Nabi SAW, kabir, biarkan yang lebih tua yang menjelaskan. Bisa dimengerti sampai sini, jamaah sekalian. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepada kita gambaran bahwa bahkan di dalam berbicara secara konteks sebenarnya yang lebih mengalami keadaan tersebut adalah yang satunya, yang lebih muda. Tapi Rasulullah tahu yakin bahwa yang lebih muda ini di perjalanan pasti udah cerita kepada yang lebih tua. Makanya Nabi SAW mengatakan kabir, berbicaralah yang lebih tua, karena begitulah adab di dalam kita, di dalam umat Islam itu adab yang berbicara adalah kalau bisa yang lebih tua. Nah, ini juga menunjukkan kepada kita satu hal lain, bahwa adab pada saat kita bersama orang yang lebih tua itu kita harus lebih banyak mendengar. Walaupun tidak selalu serta-merta seperti itu, kalau kita perlu memang berbicara lebih banyak, tidak masalah. Karena misalnya kita yang tahu kasusnya atau misalnya dia yang minta kita untuk berbicara, tidak masalah. Tapi adabnya ketika misalnya kita di dalam satu forum, ya kita harus lebih sabar mendengarkan orang yang lebih tua itu berbicara. Sehingga bukan bagian dari adab kalau kita orang yang berbicara kemudian kita potong-potong, kemudian juga kita kalau bahasa kita tuh kita
tatak lah gitu loh, kita potong, kita sela, ya. Dia belum selesai bicara, kemudian kita nggak sela. Baik, ini yang pertama ya. Artinya di dalam berbicara kita usahakan untuk mendahulukan yang lebih tua. Walaupun ini sesuai dengan konteksnya ya. Kalau misalnya memang yang muda itu lebih mengerti, lebih paham, diberikan kesempatan, sebenarnya tidak masalah. Tapi ini konteksnya secara hukum asal yang lebih tua itu lebih berhak untuk berbicara. Baik, ini bukan berarti ndak adil ya. Nah, ulun pun sama, ulun anung juga banyak yang lebih tua daripada ulun di sini, tapi memang begitulah. Artinya kita diajarkan untuk menghormati yang lebih tua. Begitu pula tadi poin yang kedua adalah sebaiknya kita harus menyiapkan kesabaran ketika orang yang lebih tua itu berbicara, untuk kita mendengarkan dengan seksama, kita mendengarkan, menyimaknya tanpa misalnya sedikit-sedikit orang yang tua berbicara kemudian dipotong dan lain sebagainya. Baik, yang ketiga. Ini tadi yang pertama dan yang kedua. Yang ketiga, di antara adab yang diajarkan adalah, dan ini akan mendatangkan banyak sekali keberkahan kawan-kawan sekalian. Jadi kita berjalan di atas adab, di atas sunnah itu pasti banyak keberkahan. Walaupun kita kadang-kadang tidak merasakannya. Yang ketiga poinnya adalah, di dalam Islam diajarkan yang lebih muda itu lebih dulu memberikan salam kepada yang tua. Di dalam Islam diajarkan yang lebih muda lebih dulu memberi salam kepada yang tua. Makanya di dalam hadis Nabi SAW diriwayat Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW menyebut yusallimus saghiru 'alal kabir. Di antara kriteria siapa yang duluan ngasih salam, kata Rasulullah, yang pertama adalah yang lebih muda memberi salam kepada yang lebih tua. Ya, yang lebih muda memberi salam kepada yang lebih tua. Karena kebanyakannya kita di sini saling mengenal, tahu yang lebih tua yang mana, yang lebih muda yang mana. Jadi itu yang berat. Yang kedua kriterianya, kata Nabi SAW, wal maru 'alal qa'id, dan orang yang lewat menggunakan menggunakan kendaraan, misalnya naik motor kah, naik sepeda kah, itu lebih dulu memberikan salam terhadap orang yang duduk atau orang yang berdiam atau orang yang berdiri. Jadi yang di atas kendaraan lebih dulu memberikan salam kepada yang berdiam atau yang duduk atau entah yang berdiri kah. Nah, yang ketiga kata Nabi SAW, wal qalilu 'alal katsir, dan yang lebih sedikit memberikan salam kepada yang lebih banyak. Jadi kalau misalnya ada satu orang ya udah dia paling muda, terus dia lewat, terus habis itu yang duduk, misalnya yang duduk atau yang sedang berada di tempat tersebut lebih tua, lebih banyak, terus juga dalam keadaan mereka berdiam, maka berarti itu tiga-tiganya kriteria di mana yang lewat ini yang lebih muda, yang dia sendirian lewat, naik kendaraan, di mana dia sebaiknya adabnya yang ngasih salam kepada yang lagi duduk. Sudah bisa dimengerti di sini. Ini yang ketiga. Yang keempat adalah, ini penting, memberikan panggilan, menyebut orang yang lebih tua itu dengan panggilan yang sopan. Ulun ulangi, memberikan panggilan, memberikan nama, memberikan ucapan kepada orang yang lebih tua itu dengan ucapan yang sopan, dengan ucapan yang beradab. Itu tergantung dari bagaimana keadaan di satu tempat. Tapi ada hal yang itu disepakati oleh semua orang di semua tempat. Seperti misalnya ya, hampir di semua tempat kalau kepada orang yang lebih dewasa itu jangan panggil nama. Seperti orang yang lebih tua misalnya, kan itu pian mau bawa kemana aja itu nggak sopan. Pian mau bawa ke Arab, orang yang lebih muda manggil yang lebih tua dengan nama itu sopan. Sama di tempat kita juga seperti itu. Makanya mungkin di depannya misalnya bisa dikasih Pak. Kalau dulu di zaman tabi'in, di zaman sahabat Nabi SAW, diriwayatkan dari Umamah bin Sahal radhiyallahu taala anhu. Beliau Umamah bin Sahal ini adalah salah seorang sahabat Nabi SAW. Lalu kemudian beliau mengatakan, "Shallaina ma'a Umar bin Abdul Aziz." Kami salat bersama Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz adalah salah seorang tabi'in. Az-zuhra, salat zuhur. Summa kharajna hatta dakhalna ala Anas bin Malik. Kemudian keluar sampailah di tempatnya salat Anas bin Malik. Jadi pindah masjid sampai ke masjidnya Anas bin Malik, mungkin karena ada keperluan mau nuntut ilmu atau gimana. Tapi yang jelas di situ ada Anas bin Malik lagi sholat asar. Ya. Lalu kemudian
Ya, Umamah bin Sahal mengatakan kepada Anas bin Malik. Beliau mengatakan, "Ya am, wahai pamanku." Nah, jadi di sini ada ya am. Kalau di Mesir juga biasanya manggil orang yang lebih tua itu ya am. Kalau di Saudi biasa kita panggil yang lebih tua itu abu ya. Abu ya. Kalau apa namanya? Abu itu artinya ayahandaku. Nah, jadi kita biasa panggilnya seperti itu. Nah, kalau di Sudan, kalau orang Sudan yang lebih tua kita biasa manggilnya Zul. Nah, Zul itu kayak om, paman gitu, kayak seperti itu. Nah, kayak ada panggilan-panggilan yang itu nggak bisa kayak misalnya di Mesir. Kalau di Mesir itu kalau manggil orang yang setara gitu ya, mereka biasanya manggil, ya Basya itu kayak bro gitu, kayak kurang lebih kayak gitulah, ya Basya gitu. Tapi kalau itu dipanggil buat yang lebih tua itu ya kurang sopan gitu loh, kurang sopan. Baik. Kemudian beliau memanggil ya am, ma hadhihi shalah allati shallaita? Qala al-'asr. Jadi sahabat ini bertanya kepada Anas bin Malik, "Wahai pamanku," karena dia jauh lebih muda, "Wahai pamanku." Dia nggak manggil ya Anas. Dia nggak manggil wahai Anas, nggak manggil seperti itu. Dia panggil wahai paman. Ya, salat apakah yang engkau baru saja salat ini? Lalu Anas bin Malik menyebut, ini adalah salat asar. Dan aku salat sebagaimana salatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi panggilan itu adalah salah satu pintu yang akan berpengaruh terhadap muamalah kita kepada seseorang. Dan panggilan itu adabnya, sopannya kita bisa tahu karakter orang, bagaimana dia memanggil di depan dan bagaimana dia memanggil di belakang. Kita bisa tahu akhlak seseorang tuh dari situ. Orang nih manggil ulun apa misalnya gitu. Kita sepantar misalnya. Atau misalnya ulun lebih tua, pian manggil di hadapan misalnya Abah Miskah misalnya manggil seperti itu. Di belakang manggilnya beda. Ya, misalnya manggilnya dengan sebutan yang nggak bagus misalnya. Itu akhlak seseorang bisa dilihat dari situ. Karena panggilan itu bukan hanya dilihat ketika berhadapan, tapi bagaimana kita memanggil menyebut seseorang di belakangnya. Itu salah satu barometer akhlak seseorang. Jadi kita harus kita bisa tahu. Bahkan panggilan misalnya ya. Panggilan ulun pernah suatu ketika ada ketemu sama orang, dia agak lumayan berumur, terus dia ngomong, dia itu dulu guru matematika ya, dia guru matematika, terus habis itu dia ngomong ulun, karena dia sempat dulu ngajar ulun, dia panggil ulun gini, kata dia, tahu lah nak, bapak ini kalau dipanggil ustadz, gitu dia bilang ya, kalau dipanggil ustadz, bapak ini pasti sarik. Karena dulu tuh panggilan ustadz itu hanya untuk orang yang kayak ngisi. Karena sudah jelas itu pasti penghinaan. Kata dia seperti itu. Karena saya nggak pernah naik ke atas mimbar. Saya ngajar matematika. Saya tidak pernah sama sekali ngaji. Terus habis itu dipanggil. Ini beberapa tahun yang lalu ya. Karena bahkan ternyata di situ lo menyadari bahwa kadang-kadang satu panggilan itu kalau dibuat sarkas, bahkan kalau itu bahasa Arab, bahkan kalau itu titelnya ustadz, itu bisa membuat orang sakit hati. Bisa dimengerti ya? Misalnya nih, pian panggil, ini bukan salah, ulun pengen pian merasakan sesuatu, bahwa kadang panggilan ustadz itu, kalau salah pian letakkan, itu bisa nggak bagus. Ulun kasih contoh. Misalnya ke orang, orang yang pian panggil preman di pasar. Dia preman di pasar, terus pian panggil dia misalnya sambil ngerokok atau sambil minum, pian panggil, Ustadz, kira-kira dia marah apa enggak? Karena dia tahu pian dengan seperti itu, pian sarkas terhadap sesuatu yang dia lakukan saat itu dan pian panggil dengan yang berlawanan. Ustadz, pasti pian disasahinya, pasti pian disarikinya. Bahkan kadang-kadang panggilan bagus itu ketika diberikan kepada orang yang tidak tepat itu bisa menjadi sesuatu yang buruk. Jadi di situ kita bisa mengetahui bahwa di dalam Islam kita memanggil itu pun termasuk dari adab. Baik. Kemudian yang berikutnya, ini yang keberapa nih? Keberapa? Kelima.
Yang kelima, di antara hal yang diajarkan kepada kita, sebagaimana tadi ulun sebutkan di awal, adalah mendahulukan kebaikan untuk orang yang lebih tua. Ya, mendahulukan kebaikan untuk orang yang lebih tua, misalnya seperti bagi makanan kah, atau misalnya bagi minuman kah. Kita usahakan apabila kita melihat orang yang lebih tua, di sampingnya ada yang lebih muda, kita berikan lebih dulu kepada orang yang lebih tua. Nah, makanya ini sebagaimana tadi yang ulun sampaikan, Malik bin Mighwal rahimahullahu taala menyatakan, kuntu amshi ma'a Talhah bin Musarrif fasirna ila madiqin fataqaddamani. Jadi Malik bin Mighwal itu berjalan dengan Talhah bin Musarrif. Talhah bin Musarrif ini lebih tua, ya. Ini lebih muda daripada Malik bin Mighwal. Cuman Talhah bin Musarrif ini nggak tahu. Fasirna ila madiqin fataqaddamani. Lalu kemudian kita jalan, kata apa namanya ulama tersebut, jalan. Ternyata jalannya sempit, cuman cukup buat satu jalur gitu loh, satu orang. Akhirnya fataqaddamani. Kemudian Talhah bin Musarrif itu maju ke depan. Terus habis itu beliau mengatakan, "Lau kuntu a'lam annaka akbaru minni biyaumin ma taqaddamtuka." Oh, kalau aku tahu engkau lebih tua daripada aku, walaupun engkau lebih tua hanya satu hari, maka aku tidak akan berjalan mendahuluimu. Nah, ini sebagaimana yang disebutkan. Baik. Dan ini diantara hal-hal yang bisa kita terapkan. Walaupun sebenarnya masih banyak contoh yang lain, tapi yang jelas yang kita sebutkan tadi menunjukkan bagaimana seharusnya kita itu punya pandangan tersendiri kepada orang yang lebih tua usianya dari kita. Makanya keberkahan itu ada pada akhlak yang indah. Walaupun orangnya tidak tahu, walaupun misalnya hal tersebut menurut kita adalah hal yang sepele, tapi percayalah setiap detail akhlak Islamiyah di dalam bermuamalah kita itu pasti akan menimbulkan keberkahan. Ini yang bisa ulun sampaikan pada kesempatan kali ini. Ulun tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.